Nah, untuk itulah Nasdem hadir di tengah-tengah para penyintas kekerasan seksual, para korban, kaum marginal, untuk memberikan support kepada mereka. Kemudian juga kita melakukan literasi pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat agar angka ini bisa ditekan. Kabar baiknya bahwa rangkaian dari perjalanan panjang itu tadi disahkan untuk RUU TPKS ini menjadi RUU inisiatif DPR. Jumlah yang tidak terdata itu jauh lebih banyak, ya. Aman untuk identitas pasti dirahasiakan, jadi nggak usah ragu lagi kalau memang mengalami buruan. Memang sudah harus disahkan gitu, karena isinya benar-benar pencegahan juga, termasuk di dalamnya perlindungan korban, rehabilitasi. Jadi pokoknya jangan khawatir, buat semuanya pernah mengalami langsung aja datang ke kantor DPW Partai Nasdem yang ada di kota kalian. Dan tenang aja karena kerahasiaan kalian itu pasti aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku bersama seorang perempuan cantik, perempuan strong, ibu dari seorang putri yang benar-benar pada tahu deh semuanya. Siapa lagi kalau bukan email PC. Assalamualaikum teman-teman. Email Putri Cahyani yang cantiknya, ya Allah. Insya Allah kak, itu kayaknya menjelaskan diri kakak sendiri deh kayaknya. Jadi hari ini aku ada di peresmian tentang pos pengaduan kekerasan seksual. Kebetulan kakak email ini adalah salah satu orang yang concern ya. Kak, menurut kakak email kenapa sih kita dari Partai Nasdem harus membantu DPR dalam hal ini untuk pengesahan RUU TPKS? Salah satunya ya pasti kita lihat adalah generasi-generasi ke depannya, bahwa kita juga harus menjembatani dengan ini. Partai Nasdem itu kan menjadi nomor satu yang membuat posko untuk pengaduan kekerasan seksual, karena banyak banget kak jadi korban tapi nggak berani ngomong, dan terlebih mereka nggak tahu kemana gitu. Iya, itu dia. Dengan ini alhamdulillah Partai Nasdem jadi partai yang pertama meresmikan posko ini. Tapi kak, ada pengalaman pribadi nggak tentang kekerasan seksual? Sebenarnya mungkin ada, tapi kita ini kadang-kadang kita nggak konsen. Oh ternyata kekerasan seksual itu seperti kayak kita digodain aja, itu termasuk kekerasan seksual. Tapi hanya saja saat itu mungkin kita nggak tahu ini tuh termasuk kekerasan seksual atau enggak. Tapi sepertinya pernah. Jadi termotivasi ya untuk membantu. Sangat termotivasi untuk membantu, karena ini menurut saya sangat penting. Apalagi bisa makin kesini tuh kekerasan seksual semakin meresahkan ya kan kak gitu. Jadi guys, pokoknya buat semua perempuan-perempuan Indonesia jangan khawatir. Sekarang di setiap provinsi, khususnya di kantor DPW Partai Nasdem membuka posko pengaduan. Dan untuk bantuan hukumnya juga ya. Iya, kami bekerja sama dengan bantuan hukum bahu, dan juga pasti akan ada konseling yang memang dengan sementara waktu pasti akan dibantu gitu. Alhamdulillah banget ya aku ada di sini. Jadi pokoknya jangan khawatir, buat semuanya pernah mengalami langsung aja datang ke kantor DPW Partai Nasdem yang ada di kota kalian. Dan tenang aja karena kerahasiaan kalian itu pasti aman. Dan benar-benar yang akan difasilitasi dan diiringi dari awal sampai akhir. Oke. Thank you banget Kak Ime, sukses. Ini kesibukan terakhir apa nih? Kita masih bikin baju, nyari-nyari cuan. Tapi artinya Kak Imelnya akan 2024 akan nyalonin ya. Wow, insya Allah. Kan udah ikut organisasi. Jadi sekarang pokoknya maju ya? Iya, kita akan ke depan ya, guys. Yuk, ke depan.
Jadi ini ada teman-teman artis juga guys. Ada kakak Vicky Shu, tuh kita lihat, tuh ada kakak Virgi. Kakak Virgi, ini Vena Melinda Channel, Kak. Ini mumpung lagi nunggu, boleh dibuka nggak maskernya biar tahu nih kakak Virgi Baker ya. Kak, jadi sebentar aja Kak. Ini apa sih urgensi dari RUU TPKS? Kenapa kok Partai Nasdem satu-satunya partai kayaknya yang benar-benar serius untuk mengusung RUU TPKS, membantu DPR dan juga pemerintah dalam hal ini? Iya, Kakak Vena, memang kalau kita lihat data yang kalau kita Google ya untuk korban-korban dari kekerasan seksual ini ternyata semakin banyak. Dan kalau kita sudah mendapatkan data-data justru internal ya dari Rumah Aman, dari LSM, ternyata data yang keluar itu benar-benar ternyata masih sedikit tidak terdata. Itu jauh lebih banyak ya. Sehingga sekarang ini karena memang terlalu banyak korban, Nasdem merasa bahwa kita harus berada di depan nih ya untuk bagaimana melindungi para korban kekerasan seksual. Yang pertama caranya yaitu RUU menjadi undang-undang dulu gitu kan. Setelah menjadi undang-undang itu artinya negara bisa mengawal, ada payung hukumnya. Tapi kita juga sebagai partai sekarang ini membuka posko pengaduan ini karena memang kita ingin masyarakat merasa aman, merasa nyaman ya untuk mengadukan. Nah sekarang kita mau preskon, jadi kita harus di depan ya guys ya tuh. Jadi kerennya dari Partai Nasdem ini guys, ini semua perempuan-perempuannya perempuan tangguh ya. Jadi kita mau preskon dulu. Pokoknya guys jangan lupa untuk nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Hai guys, sekarang aku udah sama Kakak Lisda dari DPR RI, khususnya anggota Komisi 8 dari Partai Nasdem. Kak, gimana Kakak kan di Komisi 8? Ya. Sebenarnya apa sih kendalanya Kak, kok lama banget ini RUU TPKS ini? Ya, jadi memang dulu awalnya kan memang di Komisi 8 pembahasannya. Cuma memang melihat respon dari, mohon maaf ya, waktu itu fraksi-fraksi yang lain agak kurang gimana gitu. Sehingga akhirnya di Komisi 8 itu tidak dibahas Kak. Yang masuk akhirnya di urutan pertama itu Undang-Undang Kebencanaan, RUU
kebencanaan, kemudian lansia rencananya. Nah, tapi akhirnya saya laporkan ke fraksi dan fraksi tetap akan mengusulkan RUU TPKS ini sebagai usulan waktu itu dari fraksi Nasdem. Nah, alhamdulillah tapi begitu kita usulkan ke Balik dan diterima dan akhirnya dibahas di sana. Jadi udah resmi masuk prolegnas ya 2021. Dan walaupun memang ya kita lihat ya sampai saat ini, tapi alhamdulillah nih Kak Vena, hari ini dapat kabar baiknya bahwa rangkaian dari perjalanan panjang itu tadi disahkan untuk RUU TPKS ini menjadi RUU inisiatif DPR. Yang nantinya tentu akan dibahas lebih panjang lagi karena nanti harus ada surat dari Presiden, kemudian ada timnya dulu ya turun ya, daftar inventaris masalah, kemudian baru pembahasan selanjutnya. Jadi masih panjang Kak Vena. Iya, terakhir kayaknya kan masalahnya adalah sosialisasi ya Kak ya. Nah, kita optimis nggak kalau setelah itu disahkan, berarti kan udah ada payung hukumnya. Nah, berarti kan tinggal juknisnya aja ya Kak ya. Gimana Komisi 8 melihat ini? Karena kan gerakan nasional tetap harus digalakan ya. Ya, jadi kalau sekarang ini memang kita belum tahu nih nanti pembahasannya selanjutnya ini kemana. Apakah Kementerian misalnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ataukah Kemenkumham, ataukah mana nanti bersama dengan DPR. Dan DPR-nya yang mana nih? Apakah Komisi 8 ataukah Komisi 3 di Balik? bisa. Saya juga Komisi 3 gitu. Oke. Oke guys, ini seru banget di depan nih udah ada. Makasih ya Kak Karisda ya. Nih ada ada beberapa teman-teman juga. Nih ada Sania nih. Hai kakak, tuh udah ada pakai jaketnya stop kekerasan seksual, keren banget Kakak Sania. Iya. Aku pengen tanya, kenapa sih kok peduli dengan RUU TPKS ini? Apa ada pengalaman pribadi? Kita tahu ya kasusnya Kak Sania nih, waduh lumayan. Iya lumayan alot juga. Kalau dibilang pengalaman pribadi tentang kekerasan seksual sih enggak ya. Cuman karena pengalaman pribadi tergerak untuk menjadi mendukung dan pastinya menjadi sangat antusias juga tentang RUU TPKS ini. Jadi semoga memang benar bisa dijalankan dan bisa memberi keuntungan lah ya, memberi perlindungan untuk kita semua gitu. Tapi optimis ya kalau dengan adanya RUU ini nanti semua perempuan punya akses dan punya jalur ya untuk bisa berjuang ya. Iya, makanya dengan kita adakan acara seperti ini itu kan menjadi memberi pengertian buat yang nggak tahu jadi tahu. Kalau yang mengalami jadi ngerti kita harus ngapain. Terus juga bakal ada pendekatan dengan secara psikologisnya juga, itu yang penting karena pasti orang ada trauma-trauma kan seperti dan kita itu. dampingi kayaknya. Kita akan memberikan pendampingan psikologis juga. Jadi memang jangan takut, apalagi tadi udah dibilang aman untuk identitas pasti dirahasiakan, jadi nggak usah ragu lagi kalau emang mengalami, buruan aja. Dan ada safe house juga, ada rumah amannya pendampingan juga, hukum juga. Benar, pendampingan hukum, pendampingan psikologis untuk orang yang mengalami PTSD ya, post trauma syndrome, itu ini tempat yang terbaik lah mudah-mudahan. Karena yang ngomong sekarang lagi kuliah S2. Untuk apa? Aku lagi S2 psikologis klinis. Tuh. Ya, jadi menjadi memang nyambung banget sih gitu. Ini juga menjadi sebuah bahan juga ya. Bahan dan secara nggak langsung aku juga jadi belajar dengan terjun langsung. Ketemu orang-orangnya gitu. Karena yang namanya ilmu tetap ya harus kita praktekin karena biar bermanfaat. Iya, biar bermanfaat. Dan terakhir dong buat semua korban dan keluarga mungkin ya untuk sama-sama kita berjuang menyuarakan ini ya. Benar. Untuk semua pesan aku adalah kita nggak bisa merubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan langkah pertama yang paling baik adalah dengan kita harus membela hak kita, diri kita. Jangan ragu lagi, langsung aja lapor. Insya Allah kita akan kasih yang terbaik untuk memberikan perlindungan. Jadi bangga ya masuk Partai Nasdem. Bangga dong. Stop kekerasan seksual. Thank you Kak Sania, sukses ya. Amin, kita doakan mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Oke, thank you guys. Nih ada satu lagi nih. Thank you Kakak Amel. Jadi Kakak Amel ini adalah Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem. Ini yang punya gawean, yang benar-benar berjuang dari awal. Jadi hampir sama seperti DPR ya sebenarnya tugasnya ya. Kalau ketua bidangnya nggak sih? Ya, ketua bidang tugasnya lebih kepada menampung ya dan memperjuangkan isu-isu yang populis di masyarakat untuk diperjuangkan oleh kawan-kawan kita yang ada di DPR sana. Salah satunya adalah isu tindak kekerasan seksual yang marak terjadi sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat angka statistik
statistik dari tahun 2008 sampai dengan 2019 itu kenaikannya mencapai 800%, itu angka yang luar biasa ya. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Nah, untuk itulah Nasdem hadir di tengah-tengah para penyintas kekerasan seksual, para korban, kaum marginal, untuk memberikan support kepada mereka. Kemudian juga kita melakukan literasi pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat agar angka ini bisa ditekan. Tentu saja yang kami dorong bagaimana RUU TPKS ini dapat segera disahkan di DPR. Sebagaimana kita ketahui, hari ini tanggal 18 Januari DPR telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akan dibahas di Badan Legislasi DPR. Wow, luar biasa Kak. Aku pengen nanya, selain RUU TPKS ada target lain nggak? Sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak, tentunya isu kan banyak banget ya mengenai perempuan dan anak. Betul. Apalagi Kak? Ya, tentu saja selain isu kekerasan seksual, kemudian juga ada banyak isu ya, terutama tentang bagaimana kita bisa generasi mendatang menyongsong Indonesia emas gitu ya. Para perempuan bisa mempersiapkan anak-anaknya kelak menjadi generasi unggul sehingga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bermartabat gitu ya, berdaya dan maju, mampu mempunyai daya saing dengan bangsa-bangsa lain. Terakhir Kak, ajakan dong buat semua perempuan di luar sana untuk berani menyuarakan hal ini. Jadi salah satu kenapa posko ini dibuat adalah kami ingin mendorong perempuan ya, khususnya korban kekerasan seksual untuk berani speak up, untuk berani berbicara. Jangan takut bahwa kami ada bersama kalian. Jadi akan ada di 34 provinsi ya, di semua kan kantor ada DPW di 34 provinsi di kantor Nasdem. Oke guys, jadi ini luar biasa ya Kakak Amel, ibu dari berapa orang anak Mel? 4 orang. Tapi tetap berjuang untuk negara yang kita cintai. Thank you sekali lagi Kakak Amel, sukses selalu. Pokoknya guys, ada satu lagi yang aku pengen wawancara, yaitu Kakak Vicky Shu. Ya, ini untuk Vena Melinda Channel, Kakak Vicky. Kakak Vicky kan sekarang udah aktif banget ya di organisasi ya. Kemarin juga nyalek. Kalau melihat masalah RUU TPKS ini, apa sih yang paling gemes yang tetap harus konsisten diperjuangkan Kak? Ya, kenapa harus konsisten diperjuangkan? Karena sebetulnya yang membutuhkan banyak sekali ya, dan memang sudah darurat di Indonesia. Daruratnya tidak hanya sekarang, tapi dari zaman dahulu memang sudah sangat gawat sesungguhnya. Berperiode-periode belum kelar belum ya? kelar. Hanya saat ini mungkin dengan maraknya sosial media, sebetulnya kesempatan untuk speak up, untuk membawa ya? Itu lebih terbuka lagi, dan memang sudah harus disahkan gitu. Jadi karena isinya benar-benar pencegahan juga, termasuk dalamnya perlindungan korban, rehabilitasi, itu isinya sangat bagus sekali. Jadi penting banget ya segera disahkan. Dan kalau ngeliatnya Kakak Vicky Shu kan sebenarnya keluarganya baik-baik aja Kak. Tapi kenapa mau ikut politik Kak? Kenapa mau ikut politik ya? Karena mungkin salah satu tujuannya adalah supaya bisa membantu banyak orang melalui hal-hal yang benar-benar diperlukan ya gitu. Karena cara membantu itu kan banyak sekali. Salah satunya dengan ikut mengawal kebijakan-kebijakan yang ada dan saling berbagi lah. Iya. Tuh, jadi guys, keren banget ya perempuan-perempuan Sri Kandi yang ada di Partai Nasdem. Bukan hanya cantik, tapi kita punya concern besar terhadap Republik ini, khususnya isu-isu perempuan. Sekali lagi Kakak Vicky, sukses. Terima kasih. Thank you. Oke guys, hampir semua udah aku wawancara. Ini tinggal Mas Yoyo. Mas Yoyo, ini Ketua DPW di Partai Nasdem, khususnya DKI. Mas, ini kan isu perempuan, tapi kenapa sih sebagai Ketua DPW kok concern banget untuk membuat tempatnya ini, markasnya menjadi pusat posko pengaduan untuk kekerasan seksual? Ya, ada beberapa hal Kakak Vena. Yang pertama tentunya ini adalah perintah partai kita dari DPP, bagaimana caranya untuk menampung dari aspirasi atau aduan dari para korban kekerasan seksual, dan insya Allah kita akan lindungi di sini. Kedua, ini adalah sebagai bentuk dari dukungan kita terhadap DPP tentunya dan DPR kita agar undang-undang atau RUU TPKS segera disahkan menjadi undang-undang. Jadi ini bentuk dukungan moral dari Partai Nasdem di DKI Jakarta supaya segera disahkan. Jadi sambil menunggu disahkan, ya, kita sudah kerja nyata ya Kak? Betul, ya? betul. Kira-kira bentuknya nanti simulasinya gimana Kak? Ini kan luas banget Kak. Jadi ada gimana supaya orang-orang merasa safe, ngadu itu gimana? Nah itu Kakak Dwi. Oh Kakak Dwi, coba Kakak Dwi ini adalah adiknya. Adek.
Dek. Dek, sini Dek. Nah, ini tadi pertanyaannya, pertanyaannya kepada Kakak Yoyo tadi gimana nanti simulasinya kalau ada korban atau keluarga ingin mengadu ke sini kan supaya aman, rahasia terjamin. Iya. Kalau rahasia, insya Allah ya kita kan nggak bisa meyakinkan lagi selain ya mudah-mudahan ini semua kita amanah, nggak ada yang kita keluarkan lah rahasia-rahasia. Jadi kita di sini mekanismenya ada Google Form, bisa diakses dari luar sehingga orang-orang yang tidak berani untuk mengadukan masalahnya bisa lewat Google Form. Di situ kan ada data-datanya sehingga kita bisa menjemput bola korban-korban yang terkena kekerasan seksual. Kalau memang berani ke sini ditemani oleh keluarganya atau siapapun silahkan datang ke sini dan ruang konselingnya ada di atas. Karena kalau sini kan terlalu terbuka, mungkin nggak enak kan kita kalau mau konseling kan lebih rapat gitu ya. Jadi kita pendampingan semua ada di atas. Termasuk pendampingan hukumnya nanti. Iya, pendampingan hukumnya kita bekerja sama dengan Bahu Partai Nasdem dan juga kita bekerja sama dengan P2 TP2A DKI Jakarta untuk rumah aman, psikolog dan semuanya bersinergi bersama-sama. Jadi for your information, Kakak Ade dulu adalah anggota Komisi 8 DPR RI sama periodenya kita ya. Kak, kira-kira optimis nggak dengan dibukanya posko pengaduan kekerasan seksualnya akan banyak orang-orang yang berani mengadukan dan akan menurunkan kasusnya gitu. Aku optimis banget ya Kakak ya, karena memang kita juga mengkampanyekannya lewat sosial media semua anggota DPW dan anggota DPP sehingga semua tahu kalau ada kekerasan seksual dialami mau ngadunya kemana, karena itu masalahnya adalah orang tidak tahu mau mengadu kemana. Kalau mau mengadu ke kepolisian banyak yang aduh takut nanti kalau di kepolisian seperti apa. Nah kita yang akan mendampingi itu, kita akan mengawal korban. Tidak dipungut biaya? Oh enggak dong, no biaya. Tanpa mahar. Itu tagline kita ya guys ya. Jadi optimis banget nih. Coba lihat nih Kakak Yoyo sebagai ketua DPW juga ikut ya untuk berpartisipasi untuk menggalakkan yang namanya gerakan nasional ini ya Kak ya. Mungkin ada nggak ajakan Kak buat siapapun di luar sana yang lagi mengalami tapi masih ragu, mungkin Kak silakan Kak ajakannya Kak. Untuk para elemen masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum punya keberanian, silakan datang ke rumah kami ini di DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Alamat di Jalan Borobudur nomor 20. Silakan, di sini kerahasiaan Anda terjamin semua. Atau mau konsultasi apapun tentang kekerasan seksual silakan. Kami terbuka. Ya. Paling nggak bercerita. Iya, kan memang korban kekerasan seksual yang diperlukan adalah teman bercerita, teman bertukar pikiran. Seperti itu kita hadir di sini. Waduh. Ya. Oke guys, jadi karena hujan, pokoknya intinya sukses buat Partai Nasdem khususnya di bidang DPP Perempuan dan Anak yang ketuanya adalah Kakak Amelia Anggreni. Jadi sekali lagi guys, pokoknya nonton terus ya Vena Melinda Channel karena akan ada banyak sekali konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.